Assalamualaikum, salam. Zahra melangkah masuk ke dalam rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Abah juga ibunya bersamaan. Kau sudah pulang, Duk? Tanya ibunya menyambut tangan putrinya yang akan menyalaminya. Iya, Bu. Zahra pamit ke dalam kamar dulu, Bu, kata Zahra ingin melangkah masuk ke dalam kamarnya tapi dihentikan oleh ibunya. Sebentar, Duk, duduk dulu, Nak. Ada yang ingin Abah katakan padamu, Duk, ucap ibu Zahra pada putrinya. Zahra mendudukkan tubuhnya di hadapan kedua orang tuanya dengan sedikit penasaran melihat kedua orang tuanya yang berada di hadapannya. Zahra, berapa usiamu, Nak? Tanya abahnya membuka bicara dengan basa-basi. 20 tahun, Abah, jawab Zahra menyerjit melihat abahnya. Zahra, Abah langsung ke intinya saja ya, Nak. Sebenarnya, Abah berniat menjodohkan Zahra dengan anak Kiai Artawan. Kami juga sudah membicarakan tentang perjodohan kalian berdua beberapa hari yang lalu, Nak, jelas Abah. Zahra memberi tahu niatnya. Anak Kiai Artawan, maksud Abah Ustadz Sulaiman? Tanya Zahra yang tahu jika Kiai Artawan hanya memiliki 2 orang anak. Danisa dan Ustadz Sulaiman. Abah. Zahra tersenyum dan mengangguk menjawab putrinya. Ah, baru saja tadi ketemu dia dan membuat otakku jadi kotor karena memikirkan bibir seksinya yang merah itu. Sekarang sudah mau dijodohin saja sama orangnya, seperti mendapat durian runtuh, batin Zahra, kembali dengan pikiran mesumnya. Pergaulannya yang bebas membuat Zahra bukan lagi gadis yang polos. Dia bahkan sering tidak sengaja memergoki beberapa teman-temannya yang sedang berciuman. Bahkan Zahra juga pernah melihat yang lebih dari itu. Membuat otak Zahra tidak sepolos penampilannya. Hanya saja Zahra tidak seberani teman-temannya. Dia masih memikirkan kedua orang tuanya juga kakaknya untuk melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Tapi Abah, apa dia mau sama Zahra? Tanya Zahra mencari alasan, bagaimana ingin menikah dengannya. Jadi mau ku apakan, Ken? Sambung Zahra dalam hati. Tentu saja dia mau, Zahra. Ini juga sudah dibicarakan dari awal pada mereka, Nak, jawab Abah Zahra. Karena tadi pagi setelah Abi Ustadz Sulaiman membicarakan pada putranya tentang perjodohan mereka. Putranya juga setuju dan langsung menghubungi Abah Zahra. Tapi Bah, Zahra kan masih kuliah. Zahra mencoba untuk mencari alasan pada abahnya. Ustadz Sulaiman juga tidak akan menghalangimu untuk kuliah, Nak. Lagi pula kau kan sudah semester 6, berarti tidak terlalu lama sudah untuk kuliah, ujar Abah Zahra mencoba membujuk putrinya. Zahra yang merasa tidak punya alasan lagi terpaksa mengangguk patuh. Karena seperti apapun dia menolak, tetap saja abahnya pasti akan terus berusaha sehingga dia setuju. Zahra tahu jika kedua orang tuanya sangat menyukai laki-laki yang mereka jodohkan padanya. Apa dia mengenalku, Bah? Tanya Zahra. Sepertinya tidak, tapi seharusnya Abah yang bertanya ini padamu, Nak. Kan Zahra yang sering ke pesantren Al-Fatih, Nak, jawab Abah Zahra. Sepertinya tidak, Abah, karena Ustadz itu sering menundukkan pandangan jika dengan lawan jenisnya, ucap Zahra yang sering melihat Ustadz Sulaiman di pesantren dan selalu menundukkan pandangannya. Tidak mengapa, kalian bisa kenalan nanti jika sudah menikah, kata Buksari yang dari tadi menyimak pembicaraan suami juga anaknya. Kalau begitu terserah Abah dan Ibu saja. Zahra hanya ikut seperti apa baiknya. Zahra pamit ke kamar dulu, Abah. Ibu, kata Zahra kembali melangkah masuk ke dalam setelah diangguki kedua orang tuanya. Sedikit perkenalan jati diri Zahra. Abah Zahra seorang PNS, dia juga memiliki pesantren yang disebut Al-Mukminin. Kakaknya ketua kepolisian, ibunya hanya suri rumah. Keluarga Zahra juga dari keluarga yang berada. Di kamar Zahra membuka jilbabnya dan berpikir. Bagaimana ini? Bagaimana aku akan mengatakan ini pada Ken? Batin Zahra menjambak rambut pirangnya. Zahra mondar-mandir memikirkan seperti apa ke depannya. Dia tidak mau jika nanti Ken mengatainya pengkhianat. Ah sudahlah, aku pusing memikirkan ini. Mending aku mandi saja, ucap Zahra melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya.
Malam hari di rumah Kiai Adnan sedang membuat persiapan untuk menyambut kedatangan keluarga Ustadz Sulaiman. Mereka akan memperbincangkan malam ini tentang rencana perjodohan Zahra dan Ustadz Sulaiman sekalian mengikat Zahra menjadi tunangan Ustadz Sulaiman. Zahra baru bangun dari tidurnya dan melangkah turun ke bawah melihat ibunya yang sibuk dengan seorang jiran yang juga satu kompleks dengan mereka ada di sana membantu ibu Zahra. Zahra menyerjit karena ibunya membuat persiapan seperti ingin menyambut tetamu. "Ibu, ada apa ini? Apa ibu memiliki tetamu?" tanya Zahra heran. "Kan baru siang tadi kita membicarakan tentang perjodohanmu dengan Nak Sulaiman, masa sudah lupa Nduk? Mereka mau datang malam ini ke sini untuk membicarakan kelanjutan perjodohan kalian berdua, sekalian keluarga Kiai Artawan mengikat Nduk," jelas ibu Zahra panjang lebar. Zahra membolakan kedua matanya dengan wajah yang shock, karena dia tidak menyangka jika baru tadi siang dibicarakan sekarang sudah mau diikat saja, pikir Zahra dengan wajah kagetnya. "Ibu Zahra ke kamar dulu," kata Zahra tanpa menunggu jawaban dari ibunya dan langsung berlari ke kamar. "Bagaimana ini? Ternyata ucapan Abah siang tadi sungguh-sungguh. Apa yang aku katakan pada Ken nanti jika dia mengetahui tentang perjodohanku," gumam Zahra mondar-mandir di kamar. Di rumah Ustadz Sulaiman mereka sedang bersiap-siap untuk datang ke rumah calon menantunya. "Abi, apa ini tidak terlalu cepat Abi? Soalnya kan baru saja siang tadi kita membicarakan soal perjodohan ini Abi," tanya Ustadz Sulaiman yang sebenarnya belum yakin dengan kemahuan hatinya tapi dia juga tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. "Tidak Zaka, lagi pula kau sudah cukup matang untuk menikah Zaka," jawab Abi Artawan. Sulaiman menarik nafas dalam, "Baiklah Abi." Ustadz Sulaiman umi abinya juga adiknya Danisa berangkat ke rumah keluarga Zahra. "Zahra, apa kau sudah siap Nduk? Sebentar lagi calon suamimu beserta keluarganya akan tiba Nak," kata Buksari mengetuk pintu kamar putrinya. "Sudah Ibu, tunggu saja di bawah Ibu, sebentar lagi Zahra turun ke bawah," sahut Zahra dari dalam kamarnya. "Baiklah, Ibu tunggu di bawah ya." Sari langsung turun ke bawah saat mendengar deru mobil dari luar rumahnya. Melangkah membuka pintu ternyata Artawan dengan anak-anaknya juga istrinya sudah tiba. "Ayo masuk, Mas, mereka sudah tiba Mas," panggil Sari pada suaminya. Kiai Adnan menghampiri mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. "Wah, si cantik Danisa udah dewasa ternyata," kata Buksari tersenyum melihat Danisa. Danisa juga tersenyum manis pada Buksari. "Mana calon menantuku?" tanya Umi Sulaiman sambil mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Zahra. "Dia masih di atas. Mungkin sebentar lagi dia akan turun." Sedangkan Ustadz Sulaiman hanya duduk diam. Di kamar Zahra sudah siap dengan baju syairnya. Zahra mengambil cemilan yang dia beli tadi dari minimarket. Saat membukanya ternyata ada dompet Ustadz Sulaiman di dalamnya. "Sejak kapan dompet ini berada di sini? Siapa pemiliknya?" gumam Zahra membuka dompet itu untuk mencari KTP siapa tahu saja dia mengenali pemiliknya. Fikir Zahra. Saat terbuka dia melihat di sana ada KTP Ustadz Sulaiman. Zahra mulai teringat tadi semasa dia bertabrakan dengan Ustadz Sulaiman dan tidak sengaja memasukkan dompetnya ke dalam plastik miliknya. Zahra membaca nama Ustadz Sulaiman, Sulaiman Zakaria. Gumam Zahra membaca nama di KTP Ustadz Sulaiman.